Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Cerita Lalo. Teman-teman, lagi-lagi kali ini aku akan membagikan kepada kalian kisah yang masih berkutat di sekitar Istana Buckingham atau Kerajaan Inggris, di mana di balik gemerlap mahkota dan juga kemegahan istananya, tersimpan kisah panjang tentang seorang pria yang sejak kecilnya sudah dibebani oleh suatu takdir yang sangat besar, yaitu takdir menjadi seorang raja. Seorang pangeran yang sejak kecilnya tumbuh dalam bayang-bayang tahta, tekanan, cinta terlarang, dan juga tragedi yang pada akhirnya sangat mengguncang dunia. Dan dari kisah sang pangeran, kita semua akan belajar bahwa menjadi seorang pewaris kerajaan itu bukan artinya bisa bebas untuk memilih takdirnya. Dan inilah kisah tentang Charles Philip Arthur George, atau yang saat ini seringkali kita sebut sebagai Raja Charles III. Charles lahir pada tanggal 14 November tahun 1948 di Istana Buckingham, Inggris. Charles kecil tumbuh bukan sebagai seorang anak biasa, ia adalah putra pertama dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Dan sejak ia lahir, seluruh dunia sudah menatapnya sebagai seorang calon raja. Ia tahu persis bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri. Ia dipersiapkan untuk menjadi seorang penerus tahta, yang tentunya hal ini merupakan sebuah tugas yang sangat berat bagi seorang anak kecil. Namun di balik kemewahan istana yang dia tinggali sejak ia lahir, mirisnya justru hidup Charles penuh dengan kesepian. Ibunya, Ratu Elizabeth II, selalu sibuk dengan tugas-tugas kerajaan, dan ayahnya, yaitu Pangeran Philip, adalah seorang pria militer yang sangat keras dan disiplin. Ia jarang sekali mendapatkan pelukan, jarang sekali mendengar kata I love you. Sebaliknya, ia diajarkan untuk menjadi seorang pria yang kuat, tegas, dan juga sempurna. Karena ia dipersiapkan, kelak seluruh dunia akan menilainya. Dan masa kecil Pangeran Charles pun tidak seindah yang terlihat. Ia dikenal sangat pendiam, sensitif, dan lembut hatinya. Sifat yang justru membuatnya menjadi sasaran empuk perundungan di sekolah. Saat beranjak dewasa, Charles dikirim ke sekolah asrama Gordonstoun yang ada di Skotlandia. Sekolah yang sama tempat di mana ayahnya dulu pernah belajar. Pangeran Philip menganggap bahwa sekolah asrama ini sangat bagus karena dinilai sekolah ini mampu membentuk seseorang menjadi karakter yang tangguh. Namun bagi Charles, tempat itu adalah sebuah neraka. Hidupnya benar-benar berubah menjadi mimpi buruk sejak dia pindah ke sekolah asrama itu. Sekolah ini terkenal sangat keras, dan bagi Charles itu adalah sebuah penjara. Ia kerap dibully karena statusnya sebagai seorang pangeran. Bahkan di surat-surat pribadinya, sang pangeran menulis bahwa sekolah tersebut merupakan sebuah neraka di atas bumi. Di sana ia menjadi korban bullying. Anak-anak lain mengejeknya karena ia bersifat lemah lembut dan juga sensitif. Mereka bahkan memberinya julukan si pengecut dari istana. Malam-malam di Gordonstoun dihabiskan oleh Charles dengan air mata di balik selimut tempat tidurnya yang dingin. Tapi ia tidak pernah berani mengadu, karena ia tahu persis bahwa ayahnya itu tidak akan pernah bersimpati terhadapnya. Sang ayah, yaitu Pangeran Philip, dia adalah seorang pria yang sangat tegas dan disiplin, sehingga ia tidak bisa terlalu memahami sifat lembut yang dimiliki oleh putra tertuanya ini. Ia menginginkan Charles untuk menjadi kuat, tangguh, dan juga maskulin, bukan malah rapuh seperti yang ia lihat. Charles pun selalu berusaha untuk menjadi seorang anak seperti yang diinginkan oleh Pangeran Philip. Namun sayangnya, apa yang ia lakukan itu tidak pernah cukup di mata sang ayah. Philip selalu menginginkan Charles untuk kuat seperti tentara, tapi Charles justru sangat sensitif dan introspektif. Ayah dan anak ini sangat jarang berbicara dari hati ke hati, seolah-olah seperti ada sebuah dinding tebal di antara keduanya. Dan di balik sikap diamnya, Charles pun akhirnya tumbuh dengan luka yang tidak pernah sembuh. Ketika Charles mulai beranjak dewasa, ia mulai menemukan pelarian di dunia seni dan juga musik klasik. Ia belajar bermain cello, menulis puisi, dan juga mencintai alam. Ia juga merupakan seorang sosok pangeran yang sangat cerdas dan berwawasan luas. Ia belajar di Cambridge dan juga sempat aktif di Angkatan Laut. Namun di balik karir militernya, hatinya ini seringkali tersesat dalam cinta. Charles dikenal memiliki beberapa hubungan asmara di masa mudanya, namun satu nama yang paling membekas di hatinya adalah Camilla Shan. Wanita yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Charles jatuh cinta berat terhadap Camilla. Camilla ini bukanlah seorang bangsawan murni, tapi dia memiliki pesona dan juga kecerdasan yang sangat dikagumi oleh Charles.
Mereka berdua memiliki selera humor yang sama. Dan bagi Charles, Camilla adalah sosok yang membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Hubungan mereka sederhana, jujur, dan juga penuh tawa. Namun kerajaan tidak melihatnya seperti itu. Keluarga kerajaan sangat tidak merestui hubungan Charles dan juga Camilla. Camilla dianggap tidak cocok untuk menjadi seorang pendamping calon raja. Hubungan Charles dan Camilla dianggap sangat tidak sesuai dengan standar kerajaan. Jadi kerajaan pun segera mengambil keputusan, Charles segera dikirim untuk bertugas di Angkatan Laut. Dan akhirnya ketika Charles sedang bertugas di laut, Camilla pun menikah dengan pria lain yang bernama Andrew Parker Bowles. Dan tentu saja ini merupakan sebuah pukulan telak bagi Charles. Hatinya hancur berkeping-keping. Charles kehilangan wanita yang benar-benar dicintainya. Tapi ya tugas kerajaan tidak berhenti hanya karena hati seorang pangeran hancur. Setelah itu, keluarga kerajaan pun segera mendorong Charles untuk segera menikah. Dan pada akhirnya ia pun dijodohkan dengan seorang gadis yang polos dan sangat baik hati, bernama Lady Diana Spencer. Ia gadis yang manis, polos, dan pemalu. Kerajaan menilai dia adalah sosok yang sangat sempurna di mata publik. Istana melihat bahwa Diana adalah pilihan ideal untuk menjadi calon ratu masa depan. Dan pada tahun 1981, dunia pun melihat pernikahan yang mereka sebut sebagai dongeng abad ini. Charles dan Diana, pasangan yang tampak sempurna di depan kamera. Diana baru berusia 19 tahun saat pertunangan, dan waktu itu Charles sudah menginjak usia 32 tahun. Pernikahan keduanya disiarkan ke seluruh dunia, dan ditonton lebih dari 700 juta orang. Namun di balik senyum di balkon Buckingham, hati keduanya itu tidak pernah benar-benar bersatu. Karena Charles masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya, yaitu Camilla. Charles masih mencintai Camilla. Gilanya lagi, ia bahkan sempat memberi hadiah kepada Camilla sebelum hari pernikahannya dengan Diana. Setelah pesta pernikahan yang sangat spektakuler itu selesai, mereka berdua pun masuk dalam bahtera rumah tangga yang sesungguhnya. Dan keduanya sama sekali tidak bahagia. Di awal pernikahannya, Diana mencoba untuk menjadi istri yang baik. Dengan sepenuh hati, ia terus mengabdi dan melayani suaminya. Namun dia tidak pernah benar-benar merasa dicintai oleh suaminya. Pernikahan keduanya yang tidak pernah dilandasi oleh cinta itu membuat dirinya merasa bahwa suaminya itu bukan miliknya sepenuhnya. Bahkan setelah melahirkan dua orang putra yang sangat luar biasa, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry, Charles tetap saja bersikap dingin dan menjaga jarak terhadap Diana. Diana merasa sedih dan terluka karena dia merasa dia tidak pernah bisa menang terhadap cinta masa lalu suaminya. Namun Diana ini merupakan sosok yang sangat dicintai oleh rakyat Inggris. Pesonanya, kebaikan hatinya, dan juga empatinya itu menjadikan dia menjadi seorang putri rakyat. Sementara itu Charles pun mulai merasa tersisih. Rakyat lebih mencintai istrinya dibanding dengan dirinya, sang calon raja. Dan di tengah segala rasa kesepian dan tekanan yang menimpanya, Charles pun mulai kembali menjalin hubungan rahasia dengan cinta lamanya, yaitu Camilla Parker Bowles. Dan perselingkuhan ini tentu saja sangat menghancurkan hati Diana. Diana sangat terpukul karena suaminya masih mencintai wanita lain, dan ini bukanlah sebuah rahasia bagi banyak orang yang ada di istana. Diana pernah berkata bahwa pernikahan keduanya itu bukan hanya berdua, terlalu ramai, ada 3 orang di dalamnya. Karena selalu ada Camilla di antara kami. Begitulah kurang lebih kata-kata Diana dalam wawancaranya yang sangat legendaris. What evidence did you have that their relationship was continuing even though you were married? A woman's instinct is a very good one. Is that all? Well, I obviously had knowledge of it. Well, from people who cared about our marriage, yes. What effect did that have on you? Pretty devastating. Rampant bulimia, if you can have rampant bulimia, and just a feeling of being no good at anything and being useless and hopeless. And do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Charles bahkan mulai memaksa Camilla untuk meninggalkan suaminya agar hubungan mereka bisa lebih terbuka. Namun Camilla menolak ide tersebut dengan alasan ia tidak mau kehilangan status sosialnya pada saat itu. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya Camilla pun menyetujui permintaan dari Charles, dan dia pun segera bercerai dengan suaminya, sehingga dia bisa menjadi lebih dekat dengan Pangeran Charles. Diana begitu trauma dengan perselingkuhan antara Charles dan Camilla, sehingga ia bahkan pernah mengatakan dia tidak bisa memakai merek Chanel, karena 2 huruf C di logo tersebut
mengingatkannya pada Charles dan Camilla. Kasihan banget ya. Dan sejak saat itu hubungan Charles dan juga Diana menjadi semakin dingin dan rusak. Diana mulai memberontak terhadap aturan istana, menolak banyak protokol kerajaan, dan lebih memilih untuk turun langsung dalam membantu rakyat. Ia tidak lagi menyembunyikan aib rumah tangganya, melainkan ia tampil apa adanya, berbicara jujur kepada media, dan mengungkap rasa sakit yang selama ini ia pendam. Dan alih-alih dibenci, rakyat justru semakin mencintainya. Diana telah menjadi simbol kekuatan bagi wanita dan juga kemanusiaan. Namun di dalam istana, Diana dianggap sebagai sebuah ancaman. Dan puncaknya, karena rumah tangga yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Charles dan Diana pun memutuskan untuk bercerai pada tahun 1996. Dan setelah itu, Diana mulai move on, dan dia pun mulai menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed, yang merupakan seorang pengusaha kaya raya dari Mesir. Namun sayang sekali, kebahagiaan Diana tidak berlangsung lama. Pada malam tanggal 31 Agustus tahun 1997, mobil yang ditumpangi oleh Diana dan juga Dodi Al-Fayed ini menabrak dinding terowongan Pont de l'Alma di Paris saat dikejar-kejar oleh para paparazzi. Dan yang sangat tragis adalah pada akhirnya Diana pun meninggal dunia. Seketika dunia pun berduka. Jutaan bunga memenuhi gerbang istana Kensington. Rakyat menangis merasa kehilangan putri mereka yang penuh kasih. Dan hingga kini banyak sekali teori yang menyebutkan bahwa ada campur tangan pihak kerajaan dalam tragedi tersebut. Namun ya rumor tersebut masih belum terbukti kebenarannya hingga saat ini. Yang sangat kasihan itu tentu saja kedua putranya ya. William dan Harry kehilangan ibu mereka dalam usia yang masih sangat muda. Sementara itu, untuk Charles, peristiwa kecelakaan ini sama artinya dengan kehilangan kesempatan dirinya untuk memperbaiki semuanya. Beberapa tahun akhirnya berlalu, dan Charles pada akhirnya bisa menikah dengan Camilla pada tahun 2005, cinta sejatinya yang dulu tidak pernah direstui oleh kerajaan. Charles pada akhirnya menemukan kebahagiaannya, namun dunia masih saja memandangnya dengan mata yang sinis. Banyak orang yang berkata Diana lah yang seharusnya menjadi seorang ratu. Dan akhirnya ketika Ratu Elizabeth II wafat pada tahun 2022, Pangeran Charles pun naik tahta menjadi seorang raja dengan gelar Raja Charles III. Dan ini artinya berarti Camilla mendampingi dirinya menjadi seorang permaisuri atau yang biasa disebut sebagai ratu. Namun ya tidak semua orang bisa menerima hal ini. Bagi banyak orang, gelar ratu itu seharusnya menjadi milik Diana, wanita yang dicintai oleh seluruh dunia. Dan ya, kini Raja Charles III sudah duduk di atas tahta yang selama ini memang sudah ditakdirkan untuknya, namun bayangan masa lalu masih tetap saja menghantui. Cinta, pengkhianatan, dan juga kehilangan telah menjadi bagian dari hidupnya yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Bagi sebagian orang, Camilla adalah cinta sejatinya. Tapi bagi sebagian lainnya, ia adalah wanita yang telah merebut kebahagiaan Diana. Pelakor paling sukses yang kini duduk di kursi ratu. Kehidupan kerajaan memang tidak selalu seindah dongeng. Di balik mahkota dan gaun mewah ada air mata, luka, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Charles akhirnya mendapatkan cintanya. Namun dunia tidak akan pernah lupa bahwa untuk mendapatkan cinta itu, Charles telah melukai hati perempuan lainnya. Ada sebuah hati yang hancur yang tidak akan pernah bisa kembali. Jadi menurut kalian, apakah Camilla itu benar-benar cinta sejati buat Charles? Atau ia justru perusak kebahagiaan Diana? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Bye-bye!